Ya, oke, ini video kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, tadi sudah saya lihat jelaskan sedikit ya terkait untuk rencana untuk pertemuan ke-6 ini. Kita akan melakukan redesign ulang dengan menggunakan template yang lebih profesional ya. Ya, jadi langkah pertama seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Anda harus buka dulu di database-nya, bisa menggunakan beberapa tool ya, contohnya phpMyAdmin atau pakai script ataupun nanti pakai yang lain, HDSQL dan sebagainya. Kebetulan saya di sini menggunakan menggunakan Navigate ya, menggunakan Navigate. Ya, jadi nanti Anda bisa cek. Ya, ini contohnya karena nggak tahu kenapa kemarin phpMyAdmin saya tidak bisa saya running ya, ya seperti ini. Nah, di sini blognya akan saya modifikasi sedikit ya. Saya edit desainnya nah terutama di tabel post. Nah seperti ini, kemudian di atas konten ini atau di bawah nanti monggo ikutin saja, bisa di bawah create, add ataupun di bawah konten. Ini saya tambahkan nama image, kemudian tipenya adalah varchar seperti ini. Nanti di sini null boleh Anda checklist ataupun tidak ya, karena ini anggap aja latihan, kita tidak harus mengupload ya, tapi kalau nanti itu sebagai kewajiban untuk mengupload ya, ini berarti nanti Anda harus centang ini seperti itu ya. Itu adalah salah satunya. Kalau nanti sudah, Anda bisa save ya. Kalau pakai phpMyAdmin nanti di situ Anda bisa sisipkan ya satu atribut lagi atau kolom baru untuk mengadopsi dari editing yang terbaru ini ya. Jadi untuk redesign yang terbaru itu kan tadi ada image ya, sedangkan yang lama kan hanya teks saja. Nah di sini nanti Anda bisa tambahkan atribut baru di sini. Kemudian ini nanti jangan lupa di save ya, jadi nanti image di sini akan ada. Nah langkah selanjutnya setelah nanti Anda melakukan perubahan yang ada di database itu, Anda nanti kembali ke codingnya, Anda harus tambahkan beberapa atribut tersebut ke dalam codingnya ya, terutama nanti di proses tambah, edit, hapus nggak usah ya, tadi hanya ditambah saja, tambah dan edit. Nah pertama prosesnya di sini nanti Anda harus lakukan penambahan ya, jadi penambahan di sini, kemudian ada edit di sini, jadi ditambahkan gambar ya, jadi nanti ditambahkan gambar. Dashboard juga nanti akan kita modifikasi ya, nanti kita akan modifikasi biar tampilannya lebih menarik ya, jadi tidak polosan juga ya, seperti itu. Nah sebelumnya untuk kita bisa tambahkan dulu ya, kita akan tambahkan dulu terkait edit maupun edit dan add atau tambahnya ya. Jadi nanti Anda bisa masuk dulu ke tambah ya, contoh di tambah ini kita akan tambahkan sebuah image, tipenya adalah file. Nah, oke, Anda bisa ikuti ya. Jadi nanti kita masuk ke tambah dulu di sini ya. Nah, ini kemarin setelah text area atau sebelum, monggo itu ngikuti dari apa namanya yang nanti Anda inginkan ya. Jadi kalau mau saya taruh di atasnya konten ya, nanti atau setelah sebelumnya, yaitu ngikut aja ya. Anggap aja kita taruh di setelahnya teks area ya. Jadi nanti akan kita buat di bawahnya teks area itu ada konten ya. Jadi nanti kita akan tambahkan di sini. Anda enter dulu di sini. Di sini Anda akan tambahkan labelnya dulu. Nah, labelnya di sini katakanlah image gitu ya. Kemudian namanya thumbnail. Monggo ya. Thumbnail. Ya, nanti bisa disesuaikan saja atau gambar itu bisa ya. Kemudian tambahkan input ya, seperti ini, tipenya file, jangan lupa itu harus di set tipenya file. Kemudian berikan nama image, ini yang akan ditangkap di post nanti ya, jadi pada saat proses post ini yang akan ditangkap
Ya, kemudian accept-nya Anda set hanya image saja yang boleh dikirim. Nah, seperti ini. Jadi accept, atributnya image slash bintang, kemudian ada petiknya. Seperti itu. Ya, jadi itu yang harus ditambahkan terlebih dahulu. Nah, jadi nanti image-nya seperti itu. Nah, yang membedakan apa dibandingkan yang lain? Ini kita ada tambahan ini file tipe di sini. Ya, seperti ini. Dan ada tambahan lagi selain tipe file di sini, Anda harus set tipe dari formnya itu bukan hanya mengirim teks, tapi harus Anda tambahkan enkripsi type ya. Type ini posisinya adalah ini kalau ada pilihan ya. Jadi kita bisa pilih multipart slash form data ya. Jadi ini yang membedakan dengan yang tanpa image atau tanpa file yang dikirim ke server ya. Jadi ini adalah harus ada tambahan ini type ya, atribut type ini, dan atribut di input yaitu tipenya adalah file. Nah, itu adalah tambahan yang penting, karena kalau Anda tidak tambahkan type nih bacanya tulisannya seperti gimana ya. Ya pokoknya intinya tipenya kalau Anda tidak tambahkan multipart form data, dia nanti tidak akan bisa mengeksekusi dari file yang Anda kirim. Itu. Jadi kuncinya di situ. Ya. Jadi itu yang harus ditambahkan. Kemudian ditambahkan juga diedit ya, dengan posisi yang sama seperti tadi. Anda juga harus modifikasi dulu ya, diedit ini. Nah, sama postnya juga Anda biar nggak lupa, saya tambahkan encap dulu, kemudian form data. Nah, kemudian Anda bisa ambil saja nanti dari proses ini labelnya, kita copy dulu ke edit ya, setelah text area katakanlah seperti ini ya, seperti ini. Kemudian nanti harus dimodifikasi ya, ada penambahan pengecekan data ya. Jadi jika kalau tadi kan polosan ya, di sini kita akan tambahkan pengecekan data di PHP. Jika nanti datanya ada, dia akan ditampilkan di binding ke dalam tag image. Nah, image-nya source-nya di mana? Nanti di lokasinya. Seperti itu. Oh ya, sedikit tadi saya lupa ya, sebelum. Ini nanti Anda harus tambahkan satu folder, ya, namanya adalah upload. Kenapa? Bebas ya, namanya bebas. Kalau di sini contohnya saya kasih nama uploads. Nah, ini adalah lokasi dari file yang Anda kirim. Nah, di sini nanti akan kita lindungi menggunakan HTTP access, biar tidak bisa langsung diakses menggunakan URL. Nah, ini yang nanti akan lokasi dari tempat pengiriman file Anda. Ya, jadi di sini. Ya, nanti abaikan aja tulisannya, folder saja, dalamnya nggak usah diisi. Seperti itu. Ya, kemudian di sini nanti kita akan tambahkan, nah, contohnya tadi ya, di bawahnya label, anggap aja di bawahnya label di sini kita kasih break line-nya 2, BR, kemudian tambahkan tag-nya PHP-nya. Oke, seperti ini. Ya, ditutup dulu, PHP dulu. Kemudian tambahkan if. Kita akan cek. Tadi pakainya apa ya? Data ya. Data, kemudian array-nya image. Kemudian kita titik 2 gini, karena if ya. Nah, kemudian di sini akan Anda tambahkan sebuah tag image. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini sumbernya, src-nya, source-nya. Ingat kemarin ya, tambahkan titik 2 slash upload. Nah, kenapa titik 2? Dia harus kembali dulu ke root-nya dulu. Kalau dia di sub file. Jadi harus masuk dulu ke root-nya dulu. Nah, sampai ke upload itu, kemudian di sini, nah, ini harus Anda berikan satu, ya ini kalau pakai PHP gini memang ribet, beda kalau pakai framework ya. Nah, ini nggak apa-apa, seperti ini, kita akan belajar dulu, sederhana ya. Nah, ini kita akan masukkan data, kemudian namanya image-nya tadi. Ini disesuaikan dengan yang ada di database, seperti ini. Ya, oke. Kemudian width-nya jangan lupa, width-nya Anda bisa set, width, berapa nih? Berapa persen?
150 px lah. Nah, ini gambar. Alt ini jika tidak muncul ya, gambar itu kan. Oke. Jadi ini sudah ditambahkan, kemudian break lagi 1, kemudian enter ya. Kemudian di sini PHP kita buat else-nya, tutup lagi. Satu lagi image, sini akan muncul umpamanya kasih aja i. Jika nggak ada gambar ya, gambar tidak ada. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa Anda buatkan tutupnya. Ya, PHP and if. Oke, ditutup. Nah, jadi kita menginjek PHP di dalam HTML. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh jika nanti filenya tidak ada. Ya, jika filenya tidak ada, maka muncul tulisan gambar tidak ada. Seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya nanti Anda bisa tetap ya masih yang sama gambar itu kan, gambarnya apa, tipenya, input tipenya tadi image ya, ini image, setnya image. Dah seperti ini aja sudah cukup. Nah, value-nya kan value-nya ini edit ya, value-nya bisa Anda ganti dengan update juga bisa. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini di sini ada penambahan nih PHP-nya sendiri, kita insert, dia akan mengecek if data image ya, kalau ada maka dia akan dimasukkan ditampilkan, karena image source itu akan menampilkan URL langsung ya. Jadi URL-nya nanti ya langsung lokasinya URL, kemudian nama image-nya. Nah, itu nanti akan ditampilkan. Kalau tidak ada ya dia akan muncul tidak ada. Ya, itu adalah contoh yang bisa Anda tambahkan terlebih dahulu di form edit. Ya, kalau kita kembali ke backend, di sini edit. Nah, ini di sisi form ya, di sisi form. Ya, ini sisi form. Kemudian di sisi proses, nah ini ditambah proses. Ini kemarin polosan seperti ini. Ya, jadi polosan belum ada yang ditambahkan untuk memproses image. Ya, jadi di sini harus kita tambahkan lagi untuk mengakomodir image yang dikirim. Ya, Anda tambahkan sebuah variabel di sini image, kemudian tangkap dengan gunakan post ya, bisa gunakan post atau nanti Anda gunakan karena dia modelnya file ya, jadi tidak bisa di post dengan post. Ya, kita cek dulu di sini if ya, jika Anda nangkapnya bukan pakainya files. Nah, pakainya $_files. Itu untuk menangkap file-file yang dikirim melalui form. Nah, di sini image, namanya tadi image ya. Kemudian Anda berikan name. Nah, di sini dicek. Nah, tidak sama dengan kosong, maksudnya jika ada. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak sama dengan target direktorinya. Anda buat target dir sama dengan, nah seperti yang tadi ya, titik gitu kan, titik upload ya, slash, jadi tambahkan di dalam situ ya. Kemudian setelah target directory Anda berikan image-nya, kita kasih random namanya. Dengan kenapa random, karena nanti kalau umpamanya namanya ternyata sama, itu bisa jadi nanti ya bisa jadi bermasalah ataupun nanti di replace takutnya ya. Jadi kita berikan dia biar berbeda, kita berikan time. Ini time itu tidak akan sama ya, karena dia selalu tergenerate ya. Kemudian kita tambahkan time, kemudian tambahkan contoh. Ini cara paling sederhana ya, base name ya, cara paling sederhana. Nanti kalau mau cara yang lain ya boleh aja. Ya. Kemudian di sini gabungan dari S-file tadi, image, kemudian di array yang name gini ya. Nah, jadi ini nanti namanya adalah depannya pasti ada time-nya, kemudian namanya. Nah, itu yang akan membedakan satu dengan yang lainnya. Ya, karena time tidak akan sama. Kamu kirim sekarang detik millisecond, kamu upload lagi detik millisecond, itu kan pasti kan berbeda. Nah, kemudian kita buat lagi target file. Ya, target filenya di sini sama dengan target directory, kemudian dot image. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah. Kemudian ada perintah lagi, move upload file. Ini adalah perintah dari PHP.
dia untuk mengupload dari sumbernya, string from to-nya. Ya, ini jadi sumbernya dari mana? Sumbernya dari file ini. Nanti Anda bisa tampung juga sebenarnya ini, tapi kita akan panggil di sini aja. Ini sumbernya kan ke target apa? Target file. Nah, target filenya seperti ini. Dah. Ya, jadi kasihnya di sini. Image temporary name ya. Image-nya pakainya tmp. Ini pakai temporary name. tmp underscore name ya. Ini yang akan digunakan ya. Biasanya seperti ini. Oke, sudah coba ulangi lagi ya. Target directory upload. Kemudian image-nya, penamaannya time, kemudian ditambahkan underscore aja ya, underscore, kemudian base name-nya dari nama filenya tadi. Target filenya adalah target directory image, lokasinya di sana. Move upload file adalah memindahkan dari image tadi, ditampung dulu di temporary, kemudian ditaruh ke target file. Nah, kemudian di insert into ini kita akan sesuaikan, kita akan tambahkan di sini image. Nah, image-nya di sini kita akan tambahkan. Kemudian Anda tambahkan lagi di sini image. Ya, image. Nah, oke. Ya, jadi di sini adalah nanti yang disimpan hanya namanya saja. Jadi yang di dalam database itu yang disimpan hanya namanya saja. Sedangkan filenya sudah di move. Ya, jadi perintahnya seperti ini. Ya, ini saya jelaskan sekalian. Ya, kalau nanti Anda, oh Pak, saya ngambil ngopi dari ChatGPT, nah, ada. Nanti biasanya ditanyakan. Cuma ini akan saya jelaskan. Ya, bagaimana cara ini bekerja. Karena bisa jadi nanti itu tidak diinformasikan. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, atau nanti Anda cari di internet juga sama. Ya, ini yang akan dimasukkan ke database. Kemudian ini akan dilarikan ke dashboard. Nah, itu prosesnya dari insert into, ditambah proses. Di edit proses juga sama. Jadi di edit proses juga Anda harus tentukan. Ya, tentukan juga lokasinya. Tetapi prosesnya Anda harus lakukan pengecekan dulu. Ya, saya harus melakukan pengecekan dulu bagaimana apakah ada file tersebut. Ya, jadi di sini select, kemudian bintang from, tabelnya apa tadi? Post, where, ID, ya gitu kan? ID sama dengan ID. Ya, jadi kita melakukan pengecekan seperti ini. Ya, jadi nanti di sini tambahkan dulu con, kemudian query. Nah, ini query-nya di sini ya. Nah, ini query-nya. Kemudian fetch assoc. Dah. Ya, jadi kita harus ngecek dulu. Jika ada, Anda tampung ya all image ya, atau image-nya apa namanya? All image sama dengan data, kemudian di sini image-nya. Jadi makanya gini aja ya, image. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya image. Untuk apa? Untuk kita cek ya. Jadi nanti kalau umpamanya dia filenya itu tidak diupload umpamanya ya. Ini karena tadi anggap aja di sini boleh tanpa file ya. Tapi kalau umpamanya ya terutama diedit ya, kadang kan kita nggak perlu ngupload ulang lagi kan, kita masih pakai gambar yang lama kan gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kita handle triknya seperti ini ya, trikinya seperti ini ya. Jadi masa setiap edit kita harus upload image gitu, karena kalau Anda nanti nggak upload image, itu image-nya akan kosong gitu, seperti itu ya. Jadi kita akan cek lagi if ya filenya di sini, kita akan cek image, kemudian name-nya tadi tidak sama dengan kosong ya, berarti ada ya, seperti itu ya. Kalau umpamanya ada ya, jadi kalau umpamanya sudah ada di database, semuanya nanti sudah ada, maka kalau di database-nya nanti waktu diupload, bukan di database ya, waktu diupload itu dibawa image-nya. Jadi kalau dia nggak
nggak diupload image-nya. Nah, ini perintah ini nanti tidak akan dijalankan gitu kan, perintah ini nggak akan dijalankan seperti itu karena namanya sudah ada di sini, jadi nanti tinggal pakai yang lama lah seperti itu ya. Kemudian di sini jika dia upload pada saat edit ya, maksudnya gitu ya, maka kita akan eksekusi di sini pakai alt image tadi ya, kemudian image access, ini perintah dari file access ya, ini perintah dari PHP-nya. Kemudian di sini titik upload. Nah, kemudian di sini slash, kemudian titik lagi alt image. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kemudian Anda harus gunakan unlink. Ya, unlink itu untuk menghapus ya, menghapus dari file yang sudah ada sebelumnya. Nah, sebelumnya namanya alt image ya, yang lama. Itu kita harus hapus dulu. Ya, jadi biar apa? Biar Anda bisa berikan image yang baru. Seperti itu. Nah, ini alt image. Oke. Nah, ini kalau sudah, jadi kalau dia ngupload, intinya kalau dia ngupload, maka file uploadannya yang sudah ada di database harus di-delete. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan dari proses, ya ini sama persis dengan yang ditambah tadi. Kita bisa ambil ditambah ini, nah mulai dari target directory sini Anda copy. Nah, biar cepat. Nah, di sini. Jadi kita bisa pakai ini. Ya, jadi base name, target image-nya, temporary name, target file. Kemudian nanti di update-nya, nah ini update, konten, koma, di sini tambahkan image. Sama dengan, nah di sini baru Anda berikan tadi image petik. Nah, where di sini. Dah, seperti ini, kemudian larinya ke dashboard. Oke, jadi itu adalah proses penambahannya tadi, pengupdatean dari edit, tambah proses dan edit proses. Oke, itu aja karena sudah lumayan panjang. Nanti setelah itu kita lanjut ke video 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.